warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MH Wima Syarif Hidayat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya mengambil materi ragam deskriptif, yang dimana ragam deskriptif adalah jenis pengungkapan bahasa yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal yang dituju. Contohnya seperti ingin menggambarkan suatu lokasi atau suatu benda. Nah, itu kita menjelaskan dengan sedemikian rupa yang dimana penjelasan kita dapat menggambarkan sesuatu hal yang kita tuju tersebut. Tujuan dari tes deskripsi ini atau ragam deskripsi ini itu untuk memudahkan kita memberikan pemahaman kepada lawan bicara supaya mereka itu paham apa yang kita maksud atau apa yang menjadi inti dari tujuan pembicaraan kita. Jadi di mana kita tidak ingin langsung menyebutkan suatu hal tersebut, kita bisa memberikan yang namanya deskripsi untuk orang atau untuk lawan bicara kita supaya dapat memahami apa yang kita maksud, seperti itu. Ciri-ciri kebahasaan dari tes ragam deskriptif ini itu memiliki kata sifat yang memberikan kualitas pada objek atau pada suatu hal yang kita tuju. Maksudnya kualitas itu seperti contohnya itu pantainya bersih. Nah, itu deskripsi bagi kita ketika saat ingin melakukan suatu wisata atau suatu perjalanan yang dimana bertujuan ke suatu tempat yang memiliki ciri-ciri khas pasirnya atau pantainya bersih, seperti itu. Dan ada juga struktur umum dari tes deskriptif, yakni adalah pengenalan umum tentang objek yang dideskripsikan, entah itu seperti tadi ciri khas atau namanya, atau langsung bisa kita sebut apa yang kita maksud tersebut. Tes ragam deskriptif itu masuk ke dalam beberapa bahasa atau ke beberapa objek kita. Yang contohnya, kamu ingin masak di mana? Aku ingin masak di tempat yang aku suka. Contoh seperti itu. Di mana itu? Di tempat yang terbuka dan tinggi. Itu mendeskripsikan dia adalah seorang pendaki. Bisa dibilang seperti itu ya. Dan tentu saja ragam deskriptif ini memiliki beberapa jenis deskriptif. Yang pertama ada deskriptif subjektif, objektif, dan lain-lain. Contoh pengaplikasiannya yang subjektif itu melalui perasaan atau tidak langsung, bisa dibilang tidak langsung. Contohnya, saya tidak suka kepada anak ini. Siapa anak ini? Anak ini itu yang memakai celana hitam. Nah, seperti itu. Kalau yang objektif itu biasanya tidak menyangkut paut soal perasaan atau sesuatu hal yang bisa disebut sindiran. Jadi langsung kita ingin kemana? Kita ingin ke tempat yang tinggi dan juga mendaki. Nah, seperti itu. Jadi langsung ke objek yang ingin kita tuju, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.